Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perjalanan yang lembut ini, di mana setiap nafas menjadi pintu ke dalam keheningan dan kedamaian hati. Izinkan dirimu hadir sepenuh jiwa, menyambut setiap helaan nafas sebagai hadiah dari Sang Pencipta. Hari ini, mari kita bersama-sama membuka ruang di dalam diri, ruang di mana hubungan paling dalam dengan Tuhan terjalin. Rasakan, renungkan, dan biarkan hatimu berbicara dalam diam. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mendengar dari kamu. Apa yang kamu rasakan saat menarik nafas saat ini? Bagikan ceritamu di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan ini. Mari mulai bersama dengan hati yang terbuka dan nafas yang penuh kesadaran. Bab 1. Nafas bukan sekadar udara. Pernahkah kau benar-benar memperhatikan satu helaan nafasmu saja dari awal masuk hingga perlahan keluar? Tidak dengan tergesa, tidak sambil memikirkan yang lain, tapi betul-betul hadir. Disitulah ada sesuatu yang sangat sederhana, namun begitu sakral. Nafas yang selama ini kita anggap sepele, ternyata adalah gerbang antara dunia lahir dan batin. Di antara masuk dan keluarnya udara itu, ada ruang hening di mana Tuhan berbisik, lembut, halus dan nyaris tak terdengar. Tapi jika kau cukup tenang untuk mendengarnya, maka seluruh pemahamanmu tentang hidup bisa berubah selamanya. Karena ternyata kita tidak pernah benar-benar sendirian. Nafas adalah utusan dari langit yang kita hirup ribuan kali setiap hari tanpa pernah bersyukur. Ia datang tanpa kita panggil dan akan berhenti tanpa bisa kita tolak. Ia tidak meminta imbalan, tapi selalu setia menghidupi kita. Apakah itu bukan cinta yang sejati? Cinta yang memberi tanpa pamrih, yang terus hadir bahkan saat kita lupa kepadanya. Nafas tidak hanya mengalirkan oksigen, tapi juga energi hidup, ruh, atau dalam bahasa para sufi, sir, rahasia. Nafas adalah rahasia dari Tuhan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Dan kita hanya menumpang hidup dari kemurahannya. Jika engkau merenung lebih dalam, maka akan terasa bahwa setiap tarikan nafas adalah seperti izin baru dari Tuhan. Hiduplah, dan setiap hembusan nafas adalah isyarat, aku masih bersamamu. Tapi kita terlalu sibuk mengejar dunia luar, hingga lupa ada dunia batin yang lebih luas dan lebih damai. Dunia yang hanya bisa dijangkau melalui kesadaran akan nafas. Nafas bukan hanya aktivitas tubuh, ia adalah gerakan jiwa. Dan saat kau mulai memperhatikannya, kau mulai masuk ke wilayah sunyi di mana pikiran tak lagi gaduh dan hati mulai bicara dalam bahasa yang lebih jujur. Banyak orang mencari Tuhan ke tempat yang jauh, ke gunung-gunung, ke samudra, ke kitab-kitab. Padahal Tuhan telah meletakkan jalan ke hadiratnya, begitu dekat, begitu lembut, begitu sederhana, melalui nafas. Engkau tidak perlu naik pesawat, tidak perlu menunggu malam, tidak perlu menjadi orang suci. Cukup hening sejenak, duduk dalam diam, dan ikuti ritme nafasmu. Di situ engkau akan menemukan bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Bahkan, Dia lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Tapi untuk merasakannya, engkau harus hadir sepenuh hati dalam nafasmu. Tidak sekadar bernafas, tapi menyadari bahwa engkau sedang diberi hidup. Dan bila engkau terus hidup dalam kesadaran itu, dalam hadirnya nafas yang penuh syukur, maka seluruh hidupmu akan berubah menjadi ibadah. Bukan karena engkau mengganti rutinitasmu, tapi karena engkau mengganti cara memandangnya. Nafas yang dulunya biasa, kini menjadi zikir. Helaan udara yang tadinya kosong, kini menjadi pesan cinta dari Tuhan. Setiap detik menjadi suci, karena engkau hidup bersama kehadirannya. Itulah rahasia besar yang telah lama tersembunyi di balik kesederhanaan. Bahwa Tuhan tidak pernah menjauh, hanya kita yang terlalu bising untuk merasakannya. Bab 2. Nafas dan kesadaran diri. Kesadaran adalah cahaya yang menerangi hidup, tapi cahaya itu sering redup dalam kehidupan yang penuh distraksi. Manusia berjalan, berbicara, bekerja, bahkan beribadah, tapi tidak selalu hadir di dalamnya. Segalanya menjadi rutinitas kosong tanpa jiwa. Disinilah nafas menjadi penjaga kesadaran. Ketika engkau menarik nafas dengan penuh perhatian dan menghembuskannya sambil merasa hidup, maka engkau sedang menyalakan pelita dalam dirimu.
Dan pelita itu bukan hanya cahaya kecil, melainkan percikan dari nur ilahi. Kesadaran terhadap nafas bukan hanya latihan fisik atau meditasi, tapi jalan menuju keutuhan diri yang telah lama terpecah oleh hiruk-pikuk dunia. Cobalah sekali saja hari ini untuk duduk diam, tak perlu lama, cukup 5 menit. Letakkan tangan di dada, rasakan degup jantungmu, dan arahkan seluruh perhatianmu ke nafasmu. Perlahan tubuh akan melembut, pikiran mulai tenang, dan sesuatu yang tak terlihat akan bangkit dari dalam. Itulah kesadaran. Ia muncul bukan karena kata-kata, tapi karena keheningan yang engkau izinkan hadir. Nafas menjadi jembatan yang menuntunmu kembali ke rumah jiwa. Di situ, kau tak lagi mengejar dunia, tapi mulai mengenali siapa dirimu sebenarnya. Bahwa engkau bukan hanya tubuh ini, bukan hanya nama, profesi, atau peran. Engkau adalah ruh yang sedang diberi kesempatan untuk mengalami dunia dalam balutan tubuh sementara. Mereka yang hidup tanpa menyadari nafasnya akan merasa hidupnya terombang-ambing. Seperti kapal tanpa kemudi, mudah terhanyut oleh gelombang luar. Tapi mereka yang hidup dalam kesadaran nafas akan seperti gunung yang kokoh, tenang, hadir, dan tak tergoyahkan. Kesadaran ini tidak datang dalam semalam. Ia harus dilatih, dirawat, disirami dengan kelembutan dan ketekunan. Namun sekali engkau merasakannya, engkau akan tahu bahwa inilah rumah yang selama ini kau cari. Bukan rumah dari batu bata, tapi rumah dari kehadiran batin yang dalam. Dan Tuhan menanti di sana, di ruang terdalam itu. Ada alasan mengapa para nabi dan orang suci mengajak umatnya untuk sering duduk dalam diam. Karena hanya dalam diam, kita bisa mendengar suara hati. Dan suara hati adalah gema dari suara Tuhan. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mendengar jika kita sendiri tidak hadir? Nafas mengajarkan kita untuk hadir. Bukan dengan memaksa, tapi dengan mengundang. Ia tidak berteriak, tapi berbisik lembut. Kembalilah. Kembali dari keramaian menuju keheningan. Kembali dari ilusi menuju kebenaran. Dan setiap kali kau sadar akan nafasmu, engkau sedang menjawab panggilan itu. Hidup yang sadar akan nafas adalah hidup yang penuh makna, meski mungkin tampak sederhana. Karena bukan banyaknya aktivitas yang menentukan kedalaman hidup, tapi seberapa hadir engkau di dalamnya. Dan jika engkau bisa hadir dalam satu nafas dengan penuh kesadaran, maka engkau telah memasuki pintu keabadian. Karena Tuhan tidak ditemukan dalam keramaian luar, tapi dalam kehadiran batin yang murni. Dan nafas adalah cara paling lembut untuk kembali ke tempat itu. Tempat di mana engkau tidak perlu menjadi siapa-siapa. Cukup menjadi dirimu yang sejati, bersama Tuhan yang tak pernah pergi. Bab 3. Nafas dan doa tanpa kata. Doa bagi sebagian orang adalah kumpulan kata-kata yang dihafal dan diulang-ulang. Tapi bagi jiwa yang telah tenggelam dalam keheningan, doa bukanlah sesuatu yang harus diucapkan. Ia adalah kehadiran. Dan disitulah nafas menjadi bentuk doa yang paling murni. Ketika engkau menarik nafas dengan penuh kesadaran dan menghembuskannya dengan rasa pasrah, maka sejatinya engkau sedang berdoa tanpa mengucapkan satu pun kata. Tuhan tidak butuh suara untuk mendengar. Ia hanya menanti kehadiran hatimu. Dan tidak ada kehadiran yang lebih jujur selain hadir dalam nafas yang engkau sadari sepenuh jiwa. Dalam setiap tarikan nafas yang lembut, engkau bisa membisikkan rasa syukur. Bukan dengan mulut, tapi dengan hati. Dan dalam setiap hembusan yang tenang, engkau bisa menyerahkan segala kegelisahan. Tidak ada ritual khusus, tidak ada gerakan rumit. Cukup duduk, hadir, dan bernafas dengan sadar. Disitulah doa paling dalam terjadi. Tanpa suara, tanpa permintaan, hanya pertemuan. Doa bukan tentang kata-kata yang panjang, tapi tentang jiwa yang terbuka. Dan nafas adalah kunci yang membuka pintu itu perlahan, dengan kelembutan yang tidak mengganggu siapapun, tapi menyentuh segalanya. Dalam tradisi para sufi, ada zikir yang dilakukan tanpa suara, disebut zikir sir, zikir diam, zikir hati. Mereka hanya duduk, memperhatikan nafas, menyebut nama Allah dalam batin setiap kali menarik dan menghembuskan nafas. Tidak ada keramaian, tidak ada sorotan, tapi di dalam batin mereka bergemuruh oleh cinta. Mereka tahu Tuhan tidak jauh, Dia ada di dalam dada bersama setiap helaan nafas. Dan ketika seluruh perhatian diarahkan ke situ,
maka yang tersisa hanyalah kekhusyukan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah bentuk doa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah masuk ke dalam. Engkau tidak perlu menunggu waktu-waktu khusus untuk berdoa jika sudah memahami ini. Setiap momen bisa menjadi doa. Bahkan saat mencuci piring, berjalan di pagi hari, atau hanya duduk sendiri di antara keramaian kota, selama engkau sadar akan nafasmu, engkau sedang berdoa. Karena Tuhan tidak hanya mendengar kata, Ia merasakan getaran jiwa, dan tidak ada getaran yang lebih murni dari nafas yang disadari dengan cinta dan kerendahan hati. Disitulah manusia tidak merasa sedang memohon, tapi sedang bersama. Bukan peminta, tapi pecinta. Maka mulai hari ini, belajarlah untuk bernafas dengan kesadaran seperti seorang kekasih yang merindukan. Tarik nafas dengan penuh rasa syukur, hembuskan dengan kepasrahan total. Biarkan hatimu menyatu dengan ritme nafas. Tidak perlu berbicara banyak. Cukup hadir, cukup ada. Karena Tuhan tidak membutuhkan kata-katamu. Ia hanya rindu kehadiranmu. Bab 4. Nafas, waktu, dan keterikatan. Waktu adalah sesuatu yang selalu terasa mengejar kita. Setiap hari kita berlomba dengan detik, merasa harus melakukan lebih, meraih lebih, dan menjadi lebih. Tapi anehnya, di tengah semua itu, kita justru kehilangan diri kita sendiri. Kita sibuk mengejar masa depan yang belum datang, atau menyesali masa lalu yang tak bisa diubah. Padahal kehidupan sejati hanya ada di satu tempat, saat ini. Disinilah nafas menjadi guru yang sangat bijak. Ia tidak hidup di masa lalu, tidak juga di masa depan. Ia hanya hadir sekarang. Jika engkau ingin kembali ke momen ini, tak perlu hal besar, cukup sadari nafasmu. Saat kau menyadari nafas, waktu seperti melambat. Detik tidak lagi mendesak. Semua yang terasa mendesak menjadi reda. Nafas menarikmu kembali dari penyesalan dan kecemasan. Ia mengajarkan satu hal yang sangat penting, bahwa segala sesuatu akan berlalu. Tarikan nafasmu tidak bisa ditahan, ia harus dilepas. Hembusan nafasmu tidak bisa dipertahankan selamanya, ia akan pergi. Begitulah hidup, segalanya datang dan segalanya akan pergi. Kesadaran ini membuat hati lebih ringan. Kita tidak lagi terlalu menggenggam apapun. Tidak orang, tidak peristiwa, tidak harapan. Kita mulai belajar menerima. Ketika engkau menyadari bahwa semua yang kau alami hanyalah tarikan dan hembusan kehidupan, maka engkau akan lebih tenang dalam menjalani semuanya. Engkau tidak lagi panik saat sesuatu pergi, karena engkau tahu, seperti nafas, itu hanya bagian dari alur. Engkau juga tidak lagi terlalu bangga saat sesuatu datang, karena engkau sadar semua hanya sementara. Kesadaran nafas mengajarkan keterikatan. Bukan berarti tidak mencintai, tapi mencintai tanpa menggenggam. Melepaskan bukan karena tidak peduli, tapi karena tahu bahwa cinta sejati tidak mengikat, ia membebaskan. Inilah pelajaran besar dari nafas. Ia terus memberi, terus pergi, tanpa keluhan, tanpa tuntutan. Ia adalah simbol keikhlasan murni. Dan ketika kita mulai hidup dengan prinsip ini, kehidupan menjadi lebih damai. Kita tidak lagi mudah tersakiti oleh perubahan, tidak lagi goyah oleh kehilangan. Karena hati kita telah menyatu dengan irama alam, irama Tuhan. Memberi, menerima, dan melepas. Tanpa pamrih, tanpa ingin memiliki segalanya. Karena segalanya hanyalah titipan yang akan kembali pada waktunya. Hiduplah seperti nafas hadir sepenuh jiwa di saat ini, tidak terikat oleh masa lalu, dan tidak tergesa menuju masa depan. Sadari bahwa setiap nafas adalah latihan melepaskan. Dan dalam melepaskan itu, justru engkau menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Nafas mengajarkan bahwa kau bisa hidup tanpa menggenggam apapun, tapi tetap penuh makna. Karena saat engkau tidak lagi melekat pada dunia, maka hanya Tuhan yang tertinggal di dalam hatimu. Dan itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Bab 5, nafas dan kedekatan yang terlupakan. Banyak orang merasa Tuhan itu jauh, di langit sana, tak terjangkau, tak tergapai. Mereka mencarinya dalam upacara, dalam ritual, dalam tempat-tempat suci yang megah. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan lebih dekat dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Lebih dekat dari ayah dan ibu, lebih dekat dari sahabat, lebih dekat bahkan dari pikiran yang mereka pikirkan. Dalam kitab suci, dia berfirman bahwa
Dia lebih dekat daripada urat leher manusia. Dan pertanyaannya adalah, jika dia sedekat itu, mengapa kita sering merasa terpisah? Mungkin karena kita terlalu sibuk mendengarkan dunia luar, hingga lupa mendengar nafas kita sendiri. Nafas adalah bukti paling nyata dari kedekatan Tuhan yang tak kasat mata. Setiap kali engkau menarik nafas, engkau sedang menerima karunia hidup darinya. Dan setiap kali engkau menghembuskannya, engkau sedang menyerahkan kembali hidupmu ke dalam genggamannya. Siklus ini terjadi terus-menerus, tanpa jeda, tanpa henti, bahkan saat engkau tidur dan tak sadar. Ia tidak menunggu doamu untuk hadir. Ia tidak menunggu amalmu untuk bekerja. Ia tetap hadir, memberi dan menjaga. Lalu bagaimana mungkin kita bisa merasa sendiri jika bahkan saat kita lupa pada Tuhan, nafas tetap menghubungkan kita dengannya? Cobalah merenung dalam hening. Duduklah, pejamkan mata dan pusatkan perhatian pada nafas. Tarik perlahan dan rasakan betapa udara itu masuk ke dalam tubuhmu dengan penuh kelembutan. Hembuskan dengan tenang dan biarkan bebanmu keluar bersamanya. Di antara dua titik itu, masuk dan keluar, tersimpan kehadiran yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Itu adalah ruang di mana ruhmu menyentuh langit. Itu adalah celah halus tempat cinta Tuhan mengalir tanpa suara. Dan semakin kau hadir di sana, semakin kuat kau merasa Tuhan tidak pernah pergi. Kita yang menjauh karena lupa untuk hadir dalam nafasnya. Kedekatan Tuhan bukanlah sesuatu yang harus dicapai dengan susah payah. Ia bukan hadiah bagi yang sempurna. Ia adalah keadaan yang telah ada sejak engkau dilahirkan. Engkau hanya perlu menyadarinya. Dan kesadaran itu bisa tumbuh dalam nafas yang kau perhatikan sepenuh hati. Banyak orang merasa harus membersihkan diri terlebih dahulu sebelum bisa dekat dengan Tuhan. Tapi sesungguhnya, justru dengan menyadari bahwa kita kotor, lemah, rapuh, itulah awal dari kedekatan. Karena Tuhan tidak menuntutmu sempurna. Ia hanya ingin engkau hadir. Dan nafas adalah bentuk kehadiran yang paling jujur. Jangan tunggu nanti untuk merasa dekat dengan Tuhan. Jangan tunggu waktumu luang, hatimu tenang, atau duniamu sempurna. Hadirkan diri dalam nafas sekarang juga. Karena dalam setiap hembusan itu, ada bisikan lembut dari Yang Maha Kasih. Aku bersamamu. Dan ketika engkau mulai mendengar bisikan itu, bukan dengan telinga, tapi dengan hati, maka seluruh hidupmu akan berubah. Engkau tidak akan merasa kosong lagi. Karena engkau tahu bahwa bahkan di tengah sunyi dan sepi yang terdalam, ada satu yang tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan yang menyertaimu lewat setiap hela nafas. Bab 6. Nafas, jiwa, dan jalan pulang. Manusia adalah makhluk yang asing terhadap dirinya sendiri. Ia sering berjalan jauh keluar, mengarungi dunia, mengejar pencapaian, membangun identitas, namun lupa jalan pulang ke dalam. Padahal di dalam dirinya ada rumah yang sejak lama menunggunya. Sebuah ruang sunyi, hangat, dan penuh cahaya. Tapi pintu rumah itu tidak bisa dibuka dengan kekuatan, bukan juga dengan kepandaian. Ia hanya bisa dibuka dengan kesadaran. Dan kunci dari kesadaran itu adalah nafas. Nafas bukan hanya penghubung antara tubuh dan kehidupan, tetapi juga petunjuk arah ke jalan pulang, ke tempat di mana jiwa merasa diterima sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa topeng. Ketika engkau duduk diam dan menyadari nafasmu, sesungguhnya engkau sedang mengetuk pintu rumah batinmu sendiri. Nafas menjadi pemandu lembut yang menuntunmu melampaui pikiran, melampaui kegelisahan, dan memasuki wilayah jiwa. Di sana tak ada kebisingan dunia, tak ada suara penghakiman, tak ada ambisi, tak ada topeng. Hanya ada dirimu yang asli, rapuh, jujur, dan terbuka. Di sana engkau akan tahu bahwa semua pencarian yang kau lakukan selama ini hanyalah kerinduan untuk pulang. Dan setiap hela nafas adalah langkah kecil yang membawamu lebih dekat ke pangkuan cahaya. Jiwa manusia berasal dari dunia yang suci, dari sisi Tuhan sendiri. Dan ia rindu untuk kembali. Tapi selama engkau hanya hidup di luar, dalam suara, dalam opini, dalam gemerlap, jiwamu akan merasa kosong. Nafas adalah jembatan antara dunia luar yang bising dan dunia dalam yang tenang. Ketika engkau bernafas dengan penuh kesadaran, engkau sedang memberi jalan bagi jiwamu untuk pulang sebentar. Dan semakin sering engkau melakukannya, semakin dalam engkau akan merasakan bahwa damai tidak perlu dicari kemana-mana. Ia sudah ada, diam di dalam, menunggu untuk ditemukan.
Ada banyak cara untuk kembali ke dalam, tapi yang paling sederhana dan paling setia adalah nafas. Ia tidak meminta ritual, tidak menuntut syarat. Ia hanya ingin engkau hadir bersamanya. Dan saat engkau hadir dalam nafasmu, engkau sedang berkata kepada jiwamu, "Aku di sini, aku pulang." Dan jiwamu akan menjawab, bukan dengan kata, tapi dengan rasa. Rasa tenang, rasa hangat, rasa bahwa akhirnya kau berhenti berlari. Dan di titik itu, hubunganmu dengan Tuhan tidak lagi seperti hubungan antara dua entitas yang terpisah, tapi seperti cahaya yang menyatu dengan cahaya. Jangan anggap enteng satu tarikan nafas yang kau sadari, karena bisa jadi di dalamnya ada gerbang yang terbuka. Gerbang yang mengantarmu melewati lapisan ego, luka, dan kebingungan. Menuju inti dirimu yang sejati, yang lembut, yang bercahaya, dan yang selama ini tidak pernah kotor. Dan di inti itulah Tuhan diam-diam menunggu. Bukan sebagai sosok jauh yang menilai, tapi sebagai kehadiran yang setia menanti. Maka pulanglah, walau hanya sebentar. Satu nafas yang disadari sepenuh jiwa bisa menjadi jalan kembali ke hadiratnya. Bab 7. Nafas dan penerimaan diri. Ada saat dalam hidup ketika kita merasa jauh dari segala sesuatu, jauh dari orang-orang, jauh dari makna, bahkan jauh dari diri sendiri. Kita merasa seperti berjalan dengan tubuh yang utuh, tapi jiwa yang retak. Di luar kita tersenyum, tapi di dalam ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Inilah tanda bahwa kita telah lama meninggalkan pusat keberadaan kita. Kita hidup terlalu lama dalam tuntutan, perbandingan, dan ekspektasi. Kita menjadi asing terhadap diri sendiri. Tapi nafas sekali lagi datang sebagai sahabat setia. Ia tidak menuntut kita berubah. Ia tidak menghakimi. Ia hanya mengajak, terimalah dirimu. Seutuhnya saat engkau duduk dan memperhatikan nafasmu, engkau mulai menyadari bahwa segala ketegangan dalam tubuh dan pikiran bukan datang dari dunia, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dan nafas membawamu kembali ke titik netral, ke tempat di mana engkau bisa melihat dirimu dengan jujur tanpa rasa malu, tanpa penolakan. Nafas membantumu menyadari bahwa tidak apa-apa menjadi lelah, tidak apa-apa merasa hancur, tidak apa-apa menjadi manusia. Nafas tidak menuntutmu kuat, ia hanya memintamu hadir, bersedia, dan terbuka. Dan dalam keterbukaan itulah penerimaan lahir bukan dari orang lain, tapi dari hatimu sendiri. Penerimaan diri bukanlah bentuk kelemahan, ia adalah kekuatan terdalam. Karena hanya orang yang berani melihat luka-lukanya tanpa menyembunyikan, yang bisa benar-benar sembuh. Nafas menjadi ruang suci untuk proses itu. Dalam kesadaran nafas, engkau tidak sedang berusaha menjadi versi terbaik dirimu. Engkau hanya sedang menjadi. Dan itulah yang dibutuhkan jiwa, kehadiran yang apa adanya. Bukan performa, bukan citra, bukan pencapaian, tapi kejujuran bahwa engkau sedang berproses, sedang berjalan, dan itu sudah cukup. Tuhan tidak mencintai karena kita sempurna, tapi karena kita mau kembali, walau berkali-kali jatuh. Dalam dunia yang terus menuntut agar kita menjadi lebih hebat, lebih cepat, lebih sukses, nafas menawarkan hal yang sebaliknya. Cukup, engkau cukup. Bahkan saat engkau diam, tak melakukan apa-apa, hanya duduk dalam kesadaran nafas, engkau sudah cukup. Karena yang dilihat Tuhan bukan seberapa banyak engkau berhasil, tapi seberapa jujur engkau hadir. Dan saat engkau hadir dalam nafasmu, engkau sedang mengatakan kepada semesta, "Aku siap menerima diriku." Dan semesta pun akan menjawab, "Engkau diterima sepenuhnya." Belajarlah untuk duduk bersama nafasmu, bukan untuk mengubah siapa dirimu, tapi untuk berteman dengannya. Peluk luka-lukamu seperti sahabat lama. Terima kegagalanmu seperti musim yang pasti berlalu, dan biarkan nafas menjadi ruang di mana semua itu diterima tanpa syarat. Karena hanya dalam penerimaan yang lembut, Tuhan bisa masuk. Ia tidak hadir dalam kesempurnaan, tapi dalam kejujuran. Dan nafas adalah saksi kejujuran itu. Saat engkau bernafas dengan hati yang terbuka, engkau sedang membiarkan Tuhan menyentuh bagian dirimu yang paling dalam. Bab 8. Nafas dan keheningan yang menyembuhkan. Di zaman yang penuh suara ini, keheningan menjadi sesuatu yang langka. Kita terbiasa dengan bising, notifikasi yang tiada henti,
percakapan yang tak selesai, pikiran yang terus berputar tanpa jeda. Bahkan saat tubuh diam, batin kita tetap gaduh. Kita takut pada keheningan karena ia mempertemukan kita dengan diri kita sendiri. Tapi justru di dalam keheningan itulah penyembuhan terjadi. Dan nafas dengan segala kelembutannya adalah pintu masuk menuju keheningan sejati. Ia tidak membawa kita keluar, tapi ke dalam, ke tempat yang tidak dijamah kata-kata, ke tempat di mana luka tidak dibedah, tapi dipeluk. Ketika engkau duduk dengan nafasmu, dalam diam yang sadar, engkau akan mulai mendengar suara yang selama ini tak terdengar. Suara hatimu sendiri, suara jiwamu yang selama ini tertimbun oleh segala tuntutan dan harapan yang kau paksakan kepada dirimu. Di ruang itulah, engkau akan merasa seperti kembali menjadi anak kecil, tanpa beban, tanpa topeng, hanya ada kehadiran yang lembut dan jujur. Nafas menjadi seperti ibu yang memelukmu. Ia tidak menghakimi, ia tidak memaksa, ia hanya berkata, "Tenanglah, di sini engkau aman." Keheningan bukanlah ketiadaan, ia adalah kehadiran yang penuh. Di dalam keheningan bersama nafas, engkau tidak sedang kosong. Engkau sedang penuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin itulah yang oleh para bijak disebut sebagai hadirat ilahi. Tuhan tidak selalu hadir dalam gemuruh dan suara. Ia justru sering datang dalam diam, dan hanya hati yang hening yang bisa merasakannya. Karena itu, duduk bersama nafas dalam diam bukan sekadar praktik relaksasi. Ia adalah ritual perjumpaan. Dan dalam perjumpaan itu, engkau tidak datang dengan permintaan, tapi dengan kerendahan hati, karena engkau tahu keheningan lebih menyembuhkan daripada sejuta kata. Penyembuhan tidak selalu datang dari luar. Kadang yang kita butuhkan bukan solusi baru, tapi keheningan yang lama kita lupakan. Nafas mengantar kita ke situ. Setiap tarikan nafas memperhalus dinding hati yang keras. Setiap hembusan nafas melepaskan beban yang tak perlu. Dan perlahan kita menjadi lebih jujur kepada diri sendiri. Kita mulai berdamai, bukan karena semua masalah hilang, tapi karena hati kita tidak lagi melawannya. Di titik ini, penyembuhan yang sejati dimulai saat kita berhenti lari dan mulai hadir sepenuhnya dalam keheningan yang menyambut kita seperti pelukan Tuhan sendiri. Jadi jangan takut pada keheningan, jangan lari dari diam, karena dalam diam itulah engkau akan benar-benar mendengar. Dengarlah nafasmu, dengarkan detak jantungmu. Dengarkan bisikan lembut dari Tuhan yang berkata, "Aku ada di sini, tak pernah pergi." Dan ketika engkau benar-benar percaya bahwa kehadirannya bisa dirasakan tanpa suara, maka engkau akan mengerti mengapa para pencari kebenaran selalu kembali ke sunyi. Karena sunyi bukan kehampaan. Sunyi adalah tempat di mana segala yang palsu runtuh, dan yang tersisa hanyalah kebenaran yang suci yang menyembuhkan. Bab 9. Nafas, kesadaran ilahi, dan hidup yang dihidupkan. Ada dua cara menjalani hidup. Hidup dengan kesibukan atau hidup dengan kesadaran. Yang pertama mudah ditemukan, dipenuhi jadwal, target, dan harapan-harapan dunia. Tapi yang kedua, lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih jarang ditemui. Itu adalah hidup yang disertai dengan kesadaran ilahi. Bukan kesadaran yang kaku atau dibuat-buat, tapi kesadaran yang tumbuh perlahan dari dalam, seperti bunga yang mekar oleh sinar matahari. Dan nafas adalah cahaya pertama yang menyinarinya. Saat engkau hidup bersama nafasmu, bukan sekadar bernapas tapi benar-benar bersama, maka engkau mulai memasuki dimensi hidup yang tidak lagi kau jalani sendirian. Hidupmu mulai dihidupkan. Kesadaran ilahi bukan berarti engkau harus selalu dalam ibadah lahiriah. Bukan berarti engkau harus tinggal di gunung jauh dari manusia, tapi artinya engkau membawa Tuhan dalam setiap detik kehidupanmu, bahkan saat engkau makan, berjalan, berbicara. Nafas membuat itu mungkin. Ia menjadikan setiap aktivitas sebagai ladang pertemuan, karena setiap tarikan nafas adalah izin darinya, dan setiap hembusan adalah pengembalian kepadanya. Jika engkau menyadari ini dengan sungguh-sungguh, maka hidupmu tidak akan pernah biasa lagi. Setiap hal menjadi suci, setiap gerak menjadi zikir. Hidup yang disadari melalui nafas akan terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatimu menjadi lapang. Engkau tidak lagi terbebani oleh hal-hal kecil,
karena hatimu telah dipenuhi oleh sesuatu yang lebih besar, yaitu kehadiran Tuhan. Dan kehadiran itu terasa nyata, bukan sebagai konsep, tapi sebagai getaran lembut yang menyertai setiap nafasmu. Engkau tidak lagi perlu mencari-cari bukti keberadaannya, karena bukti itu ada di dadamu, berdenyut dan bernafas dalam diam. Engkau tidak lagi sekadar hidup, tapi dihidupkan oleh kesadaran yang melampaui kata-kata. Nafas menjadikan hidup sebagai ibadah yang utuh, bukan potongan-potongan ritual. Engkau tidak lagi memisahkan waktu spiritual dan waktu duniawi, karena semuanya telah menjadi satu aliran kesadaran. Bahkan saat engkau bekerja, engkau tahu, ini pun bagian dari penghambaan. Bahkan saat engkau bersedih, engkau tahu, ini pun bagian dari rencananya. Nafas menjadikanmu tidak reaktif, tapi responsif. Engkau tidak lagi hidup tergesa-gesa, karena kau tahu bahwa yang penting bukan cepat atau lambat, tapi hadir. Dan dalam hadir itu, engkau merasakan bahwa Tuhan memandangmu setiap saat dengan cinta yang tak berubah. Jangan lewatkan hidupmu begitu saja, hanya karena kau terlalu sibuk. Jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa makna. Hadirlah, walau sebentar. Hadir sepenuh hati dalam satu helaan nafas pun sudah cukup untuk menyalakan cahaya dalam hatimu. Cahaya itu tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam, dari tempat di mana Tuhan diam, tenang, dan menunggu. Dan saat engkau hidup bersama nafas yang sadar, engkau tidak hanya menjalani hidupmu sendiri. Engkau sedang membiarkan Tuhan menjalankan hidup itu bersamamu, menghidupkanmu, membimbingmu, dan memelukmu dalam setiap langkah. Bab 10. Nafas adalah janji, nafas adalah pulang. Setiap insan datang ke dunia ini membawa satu janji yang tidak diucapkan, tapi dihembuskan. Saat kita lahir bukan kata pertama yang menandai kehidupan, tetapi nafas pertama. Ia menjadi tanda bahwa kita telah masuk ke ruang kehidupan, membawa janji untuk mencari, memahami, dan akhirnya kembali. Nafas itu bukan milik kita. Ia adalah titipan, dan setiap helaan adalah pengingat bahwa ada yang maha menghidupkan, sedang mengalirkan hidup ke dalam diri kita, detik demi detik. Maka hidup bukan sekadar rangkaian kejadian. Ia adalah perjalanan batin dari satu nafas ke nafas berikutnya, dari satu percikan kesadaran menuju samudera ketenangan tempat kita akan pulang. Semua ajaran bijak dari zaman ke zaman sebenarnya sedang menunjuk pada satu hal: hadir. Hadir dalam setiap detik, hadir dalam setiap gerak, hadir dalam setiap nafas. Karena dalam hadir itu, engkau menemukan Dia. Tuhan bukan jauh. Ia tidak berada di tempat yang hanya bisa dijangkau oleh para sufi atau wali. Ia begitu dekat, bahkan lebih dekat dari nafas yang keluar masuk tubuhmu tanpa engkau sadari. Tapi kita sering lupa, terlalu sibuk mengejar cahaya di luar, sampai tak melihat pelita yang menyala di dalam. Padahal saat engkau berhenti dan mendengarkan nafasmu sendiri, engkau sedang mendengarkan jejak kehadirannya yang paling lembut. Jangan anggap nafas sebagai sesuatu yang sepele. Ia adalah kitab yang dibuka setiap hari, tapi jarang dibaca dengan hati. Ia adalah doa yang terus naik ke langit, walau tak diucap oleh lidah. Ia adalah zikir paling jujur, yang tetap terjadi bahkan saat engkau lupa. Maka, saat engkau menyadari nafasmu, engkau sedang membuka pintu ke dalam ruang jiwa yang selama ini tertutup oleh keramaian dunia. Nafas mengajarkan kita untuk memperlambat, untuk menyentuh makna, untuk menghayati hidup, bukan sekadar melewatinya. Dan lebih dari itu, nafas mengajarkan bahwa Tuhan tidak menunggu di akhir, tapi berjalan bersamamu di setiap langkah. Suatu hari, nafas terakhir itu akan tiba. Tapi bagi jiwa yang sudah hidup bersama kesadaran, ia tidak akan takut, ia tidak akan panik. Karena baginya nafas bukan hanya tanda kehidupan, tapi juga jembatan menuju pertemuan. Nafas terakhir bukan akhir, tapi kepulangan. Dan sebelum itu datang, kita diberi ribuan, bahkan jutaan helaan nafas untuk belajar, untuk mengingat, dan untuk kembali. Maka jangan sia-siakan. Nafas adalah anugerah. Ia adalah ajakan untuk selalu kembali ke hati. Dan dari sanalah kita akan mengenal Tuhan bukan sebagai konsep, tapi sebagai kehadiran yang hidup, yang senantiasa menunggu untuk disadari. Engkau tidak perlu menjadi sempurna untuk merasa dekat dengannya. Engkau hanya perlu hadir, sungguh-sungguh hadir.
Satu nafas yang disadari dengan sepenuh jiwa bisa lebih berarti dari sejuta ibadah yang dikerjakan dengan pikiran yang mengembara. Maka mulai dari sekarang, duduklah, diamlah, dengarkan nafasmu, dan rasakan bahwa engkau sedang berada dalam pelukannya. Sebab sejak awal sampai akhir, dia tidak pernah jauh. Hanya kita yang lupa. Dan nafas inilah yang akan selalu membimbingmu pulang. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini dengan hati yang terbuka. Semoga setiap nafas yang engkau sadari menjadi jembatan yang menghubungkanmu lebih dekat dengan Tuhan. Aku doakan, semoga hatimu selalu tenang, jiwamu selalu kuat, dan hidupmu selalu dipenuhi cahaya darinya. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk berbagi agar lebih banyak jiwa yang terjaga. Sampai jumpa di perjalanan batin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.